Impian Indonesia untuk mendapatkan piala AFF pertama mereka gagal apabila dikalahkan oleh tim Filipina yang berada di tangga 150. Mereka kalah 1-0. Semalam guys, sebelum video Malaysia tu keluar, ramai tu yang DM aku. 10 ke 20 orang DM aku. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Bang, bila nak bahas pasal Malaysia kalah? Korang boleh tengok sendiri, banyak yang gelak dekat aku semalam. Sombong amat. Okay, penuh emoji ketawa dekat komen semua kan. Tapi pagi ni sunyi sepi. Mana request? Mana request daripada korang-korang ni? Takkanlah support time menang je. Kita ni, timnas kita tak kisahlah kalah ke, seri ke, menang, kita kena muncul. Kita kena support. Okay? So, aku tak tahulah ini karma is real ke kafarah ke apa kan. Tapi aku sajalah nak tunjuk screenshot komen-komen menarik yang aku dapat semalam. Komen pertama kita ada daripada Adnan K90. Malaysia, where is your pride? You can't even reach the semi-finals in a Southeast Asian event. Adnan, are you in the semi-finals, Adnan? Si butang follow hanya setakat ASEAN je. ASEAN. Okay, menarik juga ni. Kemudian kita ada komen daripada Hey Yans. Aku sedih banget. Malaya mau jumpa Indonesia tapi balik kampung. Aku reply, jumpa dekat airport. Dua-dua tak jumpa kat semi-final. Tak jumpa, dua-dua jumpa kat airport. Dan macam biasalah, banyaklah ketawa semalam. Aku malas lah nak screenshot semua. Korang boleh tengok komen ada 2,000 lebih kot. Teruskan ketawa. Itulah, karma is real lah guys. Jangan sombong. Dan macam biasa, komen yang selalu kita dapat, kita ada peningkatan. Okay, so sajalah aku nak terus sikit kan. Sebenarnya komen yang positif tu pun banyak juga. Lagi-lagi dekat Instagram dan Facebook banyak sangatlah komen positif. Terima kasih kepada mereka-mereka yang komen positif semalam. Yang komen-komen macam ni, aku tak boleh buat apalah kan. Okay, memang akan sentiasa ada. Cuma hari-hari yang macam ni diorang senyap sikit lah. Okay, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow Wibro, tekan butang follow. Timnas Indonesia kena ayam dengan Filipina. Timnas Indonesia botol lagi AFF selepas kalah 1-0 dengan Filipina. Ramai fan Indonesia troll Malaysia selepas Malaysia tersingkir daripada AFF. Mana korang? Tapi itulah, ingatkan Indonesia ni power. Last kena ayam juga. Memang bapa fan-fan Indonesia, korang kena ingat satu benda. Walaupun Malaysia kurang perform untuk AFF kali ni, tapi fan Indonesia kena ingat Malaysia ada lebih banyak trofi AFF berbanding dengan Indonesia. Walaupun Indonesia kalah, satu benda yang aku betul-betul respect dengan diorang adalah untuk AFF kali ni mereka turunkan ramai player muda. And boleh nampak player muda diorang bermain betul-betul semangat. It's okay fan Indonesia dan juga Malaysia. Kita fokus dulu rebuild. Next AFF kita ayamkan tim-tim lain. Ya, inilah kenyataan di akhir match kita di turnamen paling kocak sedunia ini, yaitu adalah AFF 2024. Kita harus kalah melawan Filipina. Mari kita bahas jalannya pertandingan, boy. Pertama dari starting line up, menurut gue ini adalah starting line up yang terbaik yang Sintayong punya di turnamen ini. Dimana 3 back yang emang harus dimatengin terus ya, yaitu adalah Ferrari, Kadek dan juga Doni. Didampingi oleh Cahya yang tampil GG parah ya di pertandingan ini ya. Nah, yang gue bilang dari kemarin nih, kalau misalnya Arkan Fikri itu kagak bisa main di posisi nomor 6 boy. Di match kali ini itu didampingin sama Ahmad Maulana, yang di babak pertama itu mainnya oke banget menurut gue. Dan di depan ada Hanan Marcelino sebagai gelandang serang dan El Klemer menjadi ujung tombaknya. Iya, gue tahu kalian semua pasti kecewa dengan hasil ini, gue tahu kok. Iya, mungkin ada yang kecewa banget gitu, ada yang berharap banget kita juara di turnamen ini, atau ada yang kayak gue emang gak punya ekspektasi sama sekali. Ini adalah proses yang harus dijalanin boy. Kenapa gue bisa bilang itu proses? Ada beberapa poin yang menurut gue sangat kocak di pertandingan ini ya. Yang pertama yang menurut gue menghilangkan momentum kita banget, itu adalah kartu merah dari Ferrari. Pertanyaannya, apakah itu layak menjadi kartu merah bang? Sebenarnya sih menurut gue masih debatable ya. Cuma setahu gue nih, tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Kalau misalnya ada gerakan tangan yang disengaja, apakah itu layak langsung straight red card? Tolong kasih tau gue nih. Yang kedua, soal penalti yang menurut gue sangat aneh. Kenapa aneh? Gue nggak tahu apakah itu kena tangannya si Doni langsung, atau ya sebenarnya nggak kena. Sekali lagi tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Apakah kalau misalnya momen sekrusial penalti kayak gini, wasit itu nggak perlu ngecek langsung ke layar VAR-nya?
Apa cukup ngedengar komunikasi dari wasit VAR aja? Karena menurut gue agak gimana gitu. Tolong kasih tau gue kalau gue salah nih. Tapi mau gimana pun, ya inilah proses yang harus mereka lewatin, boy. Ferrari harus bisa belajar untuk mengkontrol emosinya. Begitu juga pemain-pemain lain harus lebih mematangkan dirinya lagi. Karena mereka yang akan menjadi tulang punggung kita di masa depan nanti. Kita dukung aja, boy. Ini review pertama, mungkin besok gue akan tetap bahas pertandingan ini ya. Karena cukup kocak pertandingannya menurut gue. Tapi secara overall, ya emang kita nggak layak untuk lolos dari grup ini, boy. Dari segi permainan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah proses ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Lu bakal nggak percaya yang gue omongin kalau timnas Indonesia hari ini malam ini kalah lawan Filipina di pertandingan terakhir loh, pertandingan maha penting. Ya, mau gimana guys? Pertandingan bener-bener sangat-sangat berantakan, sangat-sangat hancur ya timnas Indonesia, dan ditambah kartu merah dari Ferrari nggak perlu gitu loh. Ini nih ya maaf nih, khas Liga 1 dibawa-bawa nih Ferrari gitu kan. Tetapi kita harus support, kita harus dukung terus timnas Indonesia supaya kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi kualitasnya. Ini gue bilang sekali lagi, ini adalah strategi Coach Sintayong untuk mengembangkan potensi dan performa dari para pemain muda lokal Indonesia untuk bisa improve ke depannya, untuk bisa mengembangkan potensi dan performa dari mereka semua. Tetap semangat, jangan ngedown juga untuk timnas Indonesia. Let's go Garuda. Berapa timnas Indonesia gagal ke semifinal? Anjing gue sih sebenarnya dari awal emang nggak ada harapan sih sama turnamen ini ya. Tapi memang dari awal nggak jelas planningnya. Lu mau main, kalau emang dari awal mau ngasih ini untuk main muda, ya udah main muda semua. Tapi kan kayak nggak ada konsep yang jelas. Ada kan masalah muda atau enggak, konsepnya ini yang nggak ada. Konsepnya ini nggak yang jelas. gue kritik. Jadi kayak justru ya itu, maksudnya kalau main muda ya lo kan bisa ngambil langsung dari yang sepaket dari U20-nya lo masukin ke sini semua untuk emang jam terbang, kalau emang dengan alasan jam terbang. Nah, ketika komposisinya menurut gua kayak nggak ada konsep yang jelas, termasuk ketika lo masuk ke pertandingan pertama, pertandingan kedua, ketiga, lo kok rotasinya kayak aneh gitu. Ini baru pertandingan keempat lo benar-benar masukin pemain terbaik lo dan terbukti secara iya dan terbukti secara permainan jalan. Harusnya lo mainin ini dari awal gitu. Karena tabungan poin dari awal itu menurut gua penting. Nah, kalau kayak gini lawan Filipina malu lo. Sorry ya, bukan pemain-pemain yang menurut gue malu, tapi planning dari awal ini menurut gue akhirnya membuat jadi berantakan semua, secara skemanya, secara hitung-hitungan poinnya, secara psikologisnya itu jadi berubah-berubah, dan akhirnya ini akan merugikan STY sendiri menurut gue. Ini emang bukan turnamen yang penting menurut gue secara penentuan ataupun untuk secara CV-nya STY. Tapi buat gue ini menunjukkan bahwa STY kayak nggak punya program yang jelas untuk turnamen kayak gini. Kalau emang lu ngasih kesempatan buat orang yang minim experience, ya sekalian kasih kesempatan yang minim experience. Jangan kayak ngasih buat Marcelino tuh nggak usah. Kasih strike menurut gua nggak usah. Karena kalau ujung-ujungnya lo masukin strike, lo bawa strike tapi nggak lo masukin tiap game jadi starter, kan seperti cadangan juga jadi cadangan. Kalau lu mau kasih bereksperimen dan nggak boleh masukin banyak pemain senior di atas, that is okay, I can accept that, okay? Cuman yang gue nggak ngelihat dari awal itu pakem yang jelas. Iya, patternnya nggak jelas. Itu yang gue permasalahan, bukan masalah skor. Iya. Mau nggak lolos nggak penting. 4 pertandingan nggak ada pattern yang jelas, gue bilang. Iya. Nah itu akhirnya ibaratnya lo butuh 3 pertandingan untuk bisa menentukan skuad terbaik lo gitu. Gue nggak ngerti emang dia baru nemuin atau memang ya itu emang rotasi yang memang di awal-awal benar-benar coba-coba. Nah, balik lagi, target yang dari awal konsepnya nggak jelas itu menurut gue akhirnya merugikan kita semua dan membuat kita yang nonton pun nggak menarik untuk ditonton gitu. Kalau orang bilang mungkin secara kasih kesempatan buat U22 nggak masalah gitu, tapi dari awal kasih aja buat U22 semua gitu. Jangan main tim senior yang ujung-ujungnya harus ngegendong pemain-pemain itu. Dan menurut gue ini bukan juga pemain terbaik dari U22 kita gitu. Kita punya banyak U22 yang juga mungkin punya talent pool yang lebih bagus juga kalau mau dikumpulin juga gitu. Jadi ya, dan akhirnya ketika tadi kita pergantian kayak bingung nih ganti siapa karena benar-benar tipis banget untuk bisa digantikan. Ujung-ujungnya Zanadin nggak kepake. Di depan Arkan Kakak menurut gue levelnya belum sampai ke sini. Untuk masuk timnas senior menurut gue masih jauh. Even Hoki Caraka aja yang lebih senior aja masih struggling, apalagi Arkan Kakak. Dan kelihatan tadi Ronaldo Kuate levelnya belum ada di sini. Ya, kita kalah tahu, tetapi kita bermain sangat
baik sebelum kita mendapat kartu merah. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kita tahu ini bisa terjadi di sepak bola. Ya, kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan kita bekerja dengan baik seharusnya, tapi ya hasil. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan yakin banget pasti para pendukung dan supporter dari skuad Garuda juga mengharapkan hasil yang terbaik. Upaya semaksimal mungkin sudah dilakukan. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para supporter yang sedari tadi tetap setia untuk terus memberikan dukungan, menyuarakan dukungan untuk kalian semua di lapangan hijau. Ya, saya mewakili teman-teman. Terima kasih atas semua dukungannya. Dan kita meminta maaf atas segala sesuatu yang ada di turnamen ini, dan kita akan mencoba lebih baik lagi, dan ya semoga kita bisa lebih baik ke depannya dan kita evaluasi apa yang ada di sini. Amin, semoga menjadi hasil yang